selanjutnya ya, ada tugas kedua kan. Ini pun belum saya periksa ya, karena saya fokus di tugas pertama ini ya. Cuman saya coba cek dulu ya. Apakah sudah betul caranya ya di tugas kedua ini. Berkaitan dengan proses pendapatan ya. Itu melakukan prosedur analitis substantif. Jadi kita ya melakukan prosedur yang substantif untuk menilai ya, gitu. Apakah akun yang berkaitan dengan pendapatan itu sudah wajar atau belum. Ya. Ini cara yang efisien ya, dibanding kita tidak punya bayangan apapun tentang isi dari pendapatan, kita bisa melakukan perhitungan secara analitis ya. Dengan memperkirakan berapa sebenarnya angka yang tepat untuk tahun ini ya. Itu bisa dilakukan dengan melakukan peninjauan ya, dengan membandingkan dengan tahun lalu misalnya, ada macam-macam ya. Nah, kelihatannya belum banyak yang menyetor ya. Hanya berapa orang ini yang kurang dari separuhnya yang sudah mengumpulkan ya. Nggak apa-apa, ini saya beri kesempatan saja ya. Cuman saya cobalah bantu untuk memperbaikinya seperti apa ya. Siapa yang mau yang saya coba bantu untuk memberikan komentar? Ini yang sudah masuk cuman 7 orang ya. 1, 2, 3, 4. Siapa yang mau nih? Yang sudah memasukkan? Rasida ada? Rasida Nur Hafida ada? Ada Pak. Ya. Tapi itu yang saya kumpulkan belum selesai juga Pak. Oh belum selesai. Oke. Ini Pak soalnya masih ada yang belum ngerti juga. Oh. Meli Agustina. Ada Pak. Ya. Ini sudah selesai belum? Sudah selesai. Nah, coba ya kita lihat ya. Dharma Satya Nusantara sama ya, seperti yang tugas pertama sama pesannya ya. Iya Pak, sama. Nah ini rasio, kita mau nilai ya, si tahun 2020 dan 2019 itu sudah tepat apa belum ini ya. Ini rasio penjualan terhadap jumlah aset. Jadi jumlah penjualan dibagi dengan aset rata-rata. Aset rata-rata ini tahun lalu, tahun sekarang bagi 2 ya. Oke, Meli sudah menghitung tahun 2020 itu 52%. Tahun lalu cuma 44%. Berarti apa ini? Penjualannya naik ya. Ini perusahaan apa, Meli? Perusahaan sawit, Pak, Lawan Kayu. Oh, sawit. Oh. Jadi penjualan dia naik ya. 5,7 jadi 6,6. Sementara asetnya 11 jadi 14. Oke, jadi tahun sekarang memang lebih tinggi penjualannya ya. Karena begini, kalau tahun lalu dibanding tahun sekarang itu bedanya jauh, ya, kita harus curiga kenapa ini bisa terjadi. Kalau angkanya tidak terlalu jauh dengan tahun lalu, ya, itu nggak apa-apa. Ya. Ini dalam kasus ini ada berapa persen nih kenaikan rasionya itu 44 jadi 52. Ya, selisihnya
6 tambah 2, 8%. Ya, 8% dibagi 44 itu sudah 20%-nya ya. 20%-nya lumayan besar ya kenaikannya nih. Nah, apa penjelasannya, Meli? Kenapa dia naiknya luar biasa ini? Ini ada penjelasan kamu di sini, bisa diterangkan nggak? Meli? Coba diterangkan, ada penjelasan kamu di sini. Halo, Meli. Piutang. Nah, piutang juga naik ya. Tapi sekarang pertumbuhan piutangnya justru menurun tahun 2020 dibanding penjualannya. Kemudian perputaran piutang ini kebetulan tidak terlalu jauh ya, 32 dengan 34. Kemudian beban piutang tak tertagih itu 32, 36 ya, aku dikit-dikit lah ya. Nah, oke, yang ini nggak masalah ya. Perputaran piutang juga nggak masalah. Nah, yang jadi masalah adalah aset. Nah, kenapa? Apa kamu salah hitung kak ini? Iki Penjual. sesuai rumus juga, Pak. Ya, maksudnya gini, biasanya sinkron ya. Ini angka ini nggak terlalu jauh, tapi kok ini yang di pertumbuhan piutang kok ini bukan pertumbuhan, perputaran ya. Ini kok kamu tulis di sini pertumbuhan, ini perputaran. Pertumbuhan itu dibanding tahun lalu naik berapa persen? Ya, itu pertumbuhan ya. Ini kalau perputaran itu ini perputaran utang usaha, ini per hari perputaran. Pak, maksud saya, menurut saya perputaran piutang tuh sama pertumbuhan itu sama, Pak. Makanya saya bikin rumusnya itu. Beda, kalau pertumbuhan itu tahun lalu 10, sekarang jadi 15, berarti naik 50% kan? Nah, kayak gitu ya. Kalau perputaran itu melihat dari di setahunan itu berapa dia piutangnya berputar ya. Berapa kali berputar? Kalau kamu nyebutnya kan 10 kali nih. 10 kali berarti rata-rata piutang itu akan dibayar lagi sekitar 10 kali dalam setahun, atau sekitar 12 bagi 10 sekitar 1,2 bulan berputar. Itu maksudnya gitu ya. Kalau pertumbuhan itu persentase kenaikannya ya. Kalau perputaran berapa banyak berputar sampai piutang itu dibayar. Nah, itu kalau kamu menyebutkan 10 kali di sini nih. Nah, beda itu ya. Mari coba saya anukan ke bahan, mungkin ada kamu belum jelas di sana ya. Bahan yang saya berikan di situ ya. Nah, ini pertumbuhan ya. Bisa dilihat kan di sini ya. Kalau pertumbuhan itu adalah piutang tahun sekarang dibagi tahun lalu ya, dikurang 1 dibagi dengan berapa penjualan tahun lalu dengan tahun sekarang dikurang dengan 1. Nah, akan ketemu nanti angkanya akan berkisar 1 ya. Nah, jadi dalam kasus kamu tadi itu piutang tahun ini, kalau kamu kan penjualan dibagi piutang, bukan seperti itu ya. Ini piutangnya dibagi dengan penjualannya dan perputarannya berapa ya. Tolong itu diperbaiki lagi. Kalau perputaran sudah betul tadi, perputaran piutang rata-rata dibagi dengan penjualan ya. Kemudian rasio beban itu dibagi dengan penjualan bersih.
Nah, coba tadi ya. Saya punya kamu tadi itu berarti kalau pertumbuhan ya, kalau pertumbuhan itu ya yang piutang tahun ini ya, tahun ini 498 ini ya, apa tahun lalu ini? Itu 498 itu tahun lalu, Pak. Oh Itu ya, berarti awal tahun. 550 dikurang 498 ya. Dibagi dengan angka tahun lalunya 498, berapa naiknya? Dibagi lagi dengan penjualannya tahun sekarang dikurangi penjualan tahun lalu ya. Sama seperti rumus tadi itu ya. Itu yang pertumbuhan ya. Nah, dapat berapa ya? Ya, jadi yang pertumbuhan kamu keliru ininya ya, keliru rumusnya. Lihat yang di bahan tadi itu ya. Di bahan ini. Karena nanti akan apa sinkron nanti ya. Ini sepertinya nggak sinkron buat saya karena ternyata kamu salah menghitungnya ya. Jadi pertumbuhan seperti ini ya. Piutang usaha sekarang dibanding piutang tahun lalu berapa selisihnya ya kan? Dibagi sorry. Piutang tahun kok dibagi sih? Iya, dibagi ya. Tahun sekarang dibagi tahun lalu dikurangi 1. Tadi berapa tadi? 4 berapa tadi dibagi ini kurangin 1 berapa? Ya. Dibagi dengan atau saya hitungkan aja lah ya. Coba kamu diklikkan angkanya berapa sebentar. Coba kamu diklikkan piutang 2020, piutang 2019, penjualan 2020, penjualan 2019. Bisa kamu diklikkan Meli? Piutang Iya, Pak. tahun 2020 berapa? Piutang tahun 2020. Bentar. Yang di soal tadi jawaban kamu tadi. Piutang 2019-nya 550 455 450 Pak. 2020. 2020-nya 726 526. Oke. Penjualan? Untuk penjualannya tahun 2019 itu 5.736.684. Kalau 2020 itu 6 juta. Tunggu dulu. 5.736 6 berapa? 684. 684. Kalau 2020 itu 6 juta 698 6698 918 6698 918. 918. Oh, banyak ya. Sorry. Nah, rumusnya kan ini, tadi rumusnya Pak, saya lihat. Ini pertumbuhan ya. Ini pertumbuhan. Pertumbuhan piutang. Jadi piutang tahun sekarang ya. Tahun sekarang dibagi tahun lalu. Nah,
dikurangi 1 katanya. Ya, kurangi 1. Dapat 0,31. Kemudian kalau ini piutang ya, piutang. Ini penjualannya. Penjualannya itu tahun sekarang dibagi tahun lalu 1,1 dikurangi 1. Ini dibagi lagi ya kan. Jadi rasionya berapa? Rasionya adalah ini dibagi ini. Angkanya 1,9. 1,9. Kalau menurut anu tadi ya 1,9 ya nilainya. Kalau menurut tadi ya rasio lebih besar dari 1 mengindikasikan piutang bertumbuh lebih cepat dari penjualan. Rasio semakin besar mengindikasikan kemungkinan masalah penagihan atau collection. Nah, angkanya kan 1,9 Meli ya. Berarti dia cepat banget, maksudnya piutangnya bertumbuh dibanding penjualannya. Ya. Nah ini, piutangnya bertumbuh 1,3 kali. Sementara penjualan bertumbuh hanya 1,1 kali. Ya. Jadi piutang bertumbuh itu hampir 2 kali lipatnya dibanding kenaikan penjualan. Nah, nanti kan maksudnya jadi penjualan naik segini, tapi piutang kita justru naiknya nambah sekali. Ya berarti apa? Kita banyak memberikan kredit dibanding tahun lalu. Atau bisa jadi piutang kita itu lambat cairnya sehingga numpuk betuyuk istilahnya di piutangnya sekarang dibanding tahun lalu. Nah, itu bisa mengindikasikan dia bilang tadi adanya masalah collection ya. Ini sebenarnya bisa dua macam ya. Bisa mungkin karena kebijakan kreditnya diperlonggar atau sebab lain karena tadi ada masalah di pengumpulannya penagihan ya, collection penagihannya yang terlambat sehingga utangnya piutangnya lebih banyak dibanding tahun lalu. Nah, itu harus dikasih cari tahu ya. Berarti pertumbuhannya, nah ini indikasinya adalah mengindikasikan adanya kemungkinan masalah penagihan. Nah, angkanya tinggi. Ini yang saya ambil dari situ tadi penjelasannya. Tapi kita belum menghitung ini ya, belum menghitung rasio lainnya ya. Rasio lainnya adalah rasio beban piutang tak tertagih dibilangnya ya. Itu Meli sudah menghitung ya. Sudah menghitung di tugas tadi itu. Satu 1,8 3,2%. Sekarang 3,6. Nah ini 3,2 dengan berbanding 3,6 betul saja sinkron aja, berarti ada masalah ini Meli di penagihan piutang tak tertagihnya ya. Kenapa ini ya? Ini kan sudah mengindikasikan ada sesuatu nih ya. Piutang dia terlalu banyak. Sebabnya bisa dua ya. Memang begitulah keadaannya atau memang ada salah saji. Terutama dalam menghitung penagihannya yang mungkin terlambat bagaimana ya, itu harus jadi ini sudah merupakan tanda tanya buat kita sebagai auditor ya. Ada sesuatu yang berkaitan dengan piutang yang terlalu banyak. Ya bisa sebabnya macam-macam ya. Cuman kita harus menelusuri kalau memang terjadi seperti itu, dan memang dari ini sudah tadi rasionya kan naik ya di tahun lalu, ya banyak nunggaknya istilahnya. Kalau banyak nunggaknya ini harus kita waspadai ya.
Ya, kira-kira seperti itu ya. Apa namanya? Kemungkinan ya kalau dalam kasus Meli ini ada masalah di penagihan. Perhatikan di sini ya, yang di slide ini ya, ada clue-nya ya, clue ya. Kalau misalnya tadi kalau pertumbuhannya lebih dari 1 itu harus kita waspadai. Kalau kurang dari 1 enggak masalah ya. Nah, kurang dari 1 tapi mungkin itu ada masalah juga. Kenapa piutangnya justru berkurang ya? Apakah kebijakannya memang tidak lagi memberikan kredit, bisa jadi ya, atau mungkin ada juga dia ada kemungkinan kesalahan di pencatatan piutang, bisa jadi ya. Cuman umumnya risikonya dianggap rendah kalau di bawah 1 rasio yang pertumbuhan tadi ya. Nah, kalau perputaran juga bertambah banyak, ini juga masalah ya. Umumnya akan sinkron ya, saya lihat punya Meli tadi ya. Perputaran dia kan justru semakin panjang ya. Perputarannya justru semakin panjang ya. Tadi ada yang 10 dengan berapa tadi? Nah, ya 10 kali. Ini tetap dihitung ulang ya, tolong dilihat ulang, cuman nggak sinkron kalau 10 berbanding 5. Jadi ini harus kalau semakin panjang perputarannya ya, semakin panjang dapat mengindikasikan masalah penagihan piutang ya. Kemudian rasio piutang tak tertagih ini kalau semakin kecil mengindikasikan kurang cukupnya ya. Kalau ini kebetulan sinkron saja, kalau kasus Meli tadi semakin besar justru ya. Mungkin tidak di masalah pencadangan piutang tapi di masalah penagihan atau koleksiannya yang agak lambat ya. Apakah itu akan berdampak ke salah saji? Bisa jadi, bisa tidak ya. Itu harus ditelusuri lebih lanjut. Paling tidak untuk titik sekarang kita sudah tahu ini kecenderungannya kemana ya, indikasi kita kemana. Nah, itu akan kita jadikan dasar pada saat kita melakukan analisis prosedur substantif terinci ya. Akan kita rincikan lagi kenapa ini penagihannya agak lama ya. Nah, itu akan jadi petunjuk kita. Jadi kita sudah tahu nih kemungkinan salahnya di mana, oh larinya ke situ. Berarti tidak ada masalah di dalam pencadangan piutang tak tertagih, tapi masalah di penagihannya. Kalau toh nanti kita dapat penjelasan yang memadai dari mereka dan buktinya sudah cukup, berarti memang keadaannya seperti itu ya. Dan tidak ada berkaitan salah saja, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kita sudah melakukan prosedur yang diharuskan. Ya. Oke, itu ya. Tolong yang lain nanti diperbaiki untuk tugas yang ini ya. Nanti saya kasih komen juga ya. Yang tugas pertama tadi sudah saya berikan komen keseluruhan, tolong perbaiki. Tugas kedua ini ya yang sudah saya komen tadi punya Meli, tolong diperbaiki lagi. Yang lain juga perbaiki dengan cara yang sama. Yang belum mengerjakan tolong dikumpulkan ya. Tolong dikumpulkan, tapi harus memperhatikan tadi ya. Ya, coba. Ada pertanyaan tadi? Tidak ada, Pak. Oke, ya itu ya tolong diperbaiki tugas yang ada ya. Tugas pertama tadi, tugas kedua tolong dilengkapi lagi ya, tolong diperbaiki lagi cara perhitungannya supaya kita bisa selesaikan ini. Nah, untuk bahan yang selanjutnya ya, bisa lihat di Google Classroom sekarang. Nah, kita kan sudah membahas ini ya, kemudian pembelian. Ya, tolong juga kita bahas di minggu depan mengenai tugas yang pembelian ini. Ya, tolong dikerjakan juga ya. Ini ya. Sebaiknya kalian cicil tugasnya ini tiga tugas sekaligus ya kan, ini perbaiki ya kan. Nah, ini diperbaiki juga. Nanti kita minggu depan membahas lebih lanjut mengenai yang proses pembelian ini. Iya, Pak. Bapak, untuk yang tugas kedua itu tenggatnya kan jam 10 malam ini. Tetap jam 10 malam ini gitu kok, Pak? Oh iya kah? Saya lupa. Ini yang
Ya tetap malam ini ya. Lupa saya ke bawah ini malam ternyata ya. Sebentar. Iya, tetap malam ini. Tetap malam ini. Tolong kerjakan itu ya. Kalau yang satunya tadi yang ini minggu depan ya. Yang ini tetap malam ini ya. Yang mengenai pembelian itu minggu depan. Termasuk yang tugas pertama, perbaikan tugas pertama juga minggu depan ya. Tolong perbaiki. Yang ini tetap di hari ini ya. Ini tetap hari ini ya. Yang ini tugas yang ini di tanggal 20 nanti ya. Tanggal 20. Yang tugas ini saya tunggu tanggal 20 juga. Ya. Oke. Itu dulu ya. Masih banyak yang lain kerjakan ya. Tolong selesaikan dengan baik ya. Kita Bapak izin. Ya. Untuk tugas 2 tuh kan jamnya kan 10.10 tadi pagi, Pak. Itu tuh berarti jamnya tuh diganti jadi jam 10 malam, Kak, Pak? Oh iya, saya ganti jam 12 nanti malam. Sebentar lagi saya ganti di sini ya. Jam 12 sampai malam. Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, itu dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai Ya, ketemu Pak. lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Makasih, Pak. Makasih, Pak.